Kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung dalam sesi tutorial ya. Nah, sekaligus saya juga ingin menyampaikan bahwa YouTube saya ini terdiri sebetulnya dari beberapa genre ya. Ya, tepatnya ada 5. Jadi yang pertama itu oral talk, kemudian interview and discussion, kemudian yang ketiga brief narration atau narasi singkat. Kemudian yang keempat itu tutorial, ya, dan yang kelima adalah perspectives. Ya, nah kali ini kita masuk dalam sesi tutorial, ya, tentang trik terampil menulis cepat, ya, khususnya buku, ya. Nah, dalam sesi tutorial kali ini tentang bagaimana trik terampil menulis cepat, di sini saya akan membagi-baginya dalam 5 bagian. Yang pertama atau bagian pertama itu tentang konsep menulis. Jadi ini saya akan jelaskan secara teoritis ya. Lalu kemudian bagian yang kedua itu trik menulis secara praktis ya. Jadi di sini kita masuk nantinya pada bagian praktiknya. Nah, namun di sini pada bagian kedua itu kita sudah masuk dalam keterampilan menulis tetapi sifatnya dasar atau basic skills. Lalu kemudian di bagian ketiga itu nanti kita akan masuk pada praktiknya juga, yaitu trik menulis tetapi untuk tingkat lanjutan ya atau advanced skills. Dan ini saya bagi dalam 2 sesi. Dan juga di bagian itu terdapat dalam bagian keempat nantinya, yaitu sesi kedua. Lalu kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang kelima itu tentang diseminasi atau publikasinya, ya. Jadi mulai dari konsep, lalu kemudian praktik, lalu kemudian diseminasi atau persebarannya, ya, dalam hal ini proses publikasinya. Nah, kita akan masuk dalam sesi atau bagian yang pertama ya. Bagian pertama ini tentang konsep menulis. Nah, jadi kalau berbicara tentang konsep tentu kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya teoritis ya, filosofis. Jadi pertanyaan pertama, apakah sebetulnya menulis itu? Nah, ini penting untuk dijawab supaya kita memiliki dasar, ya, dasar secara konseptual. Nah, tetapi nanti di kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan bahas pada praktiknya. Nah, untuk saat ini kita bahas dulu sesi konseptual ya atau secara teoritis begitu. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengatakan bahwa konsep ya itu sangat penting kita miliki. Ya, ada banyak orang yang bisa saja memiliki keterampilan menulis ya tanpa pemahaman konsep ya, atau tanpa memiliki konsep atau tanpa memiliki pengetahuan tentang teori-teori menulis itu. Bisa saja sebetulnya ya. Nah, namun di sesi tutorial ini saya ingin mengutarakan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep atau teori menulis gitu. Dan ini nantinya bisa dijadikan dasar baik Anda yang non akademisi ya, terlebih lagi Anda yang di akademisi. Nah, pertanyaan pertama tadi adalah apakah sebetulnya menulis itu? Ya, nah di sini saya akan memulainya dengan sejarah, lalu kemudian teori dan pengertian menulis itu sendiri. Nah, bangsa yang pertama kali dianggap ya menulis adalah bangsa Sumeria. Ya, kita ketahui bahwa bangsa Sumeria ini dan Hurrian ya itu dianggap sebagai bangsa yang pertama kali menulis. Mengapa? Karena bukti-bukti arkeolog khususnya
ketika ditemukannya sebuah tablet tanah liat ya yang disebut dengan cuneiform. Nah, cuneiform ini juga beragam bentuknya ya, beragam bentuknya, kemudian kontennya juga beragam di dalam. Yang jelasnya bahwa cuneiform ini merupakan sistem atau tata tulis ya di zaman kuno. Nah, itulah bangsa yang pertama kali dianggap sebagai bangsa yang memulai yang namanya tulisan. Nah, kemudian juga bangsa Mesir dengan abjad-abjad hieroglifiknya ya. Dan ini semua berada atau ditemukan atau diperkirakan di sekitar antara tahun 3500 sampai 3200 sebelum Masehi. Nah, namun jauh sebelumnya di sekitar tahun 30.000 ya sebelum Masehi, itu kan manusia masih berkomunikasi dengan sistem bunyi ya, sistem gestur, kemudian juga simbol-simbol ya, semiotik. Nah, atau gambar-gambar. Nah, nanti di sekitar tahun 800 sampai 500 ya sebelum Masehi atau tepatnya di masa Yunani kuno, barulah manusia itu mulai mengenal yang namanya tulisan lalu mengembangkannya. Nah, pada masa ini bangsa Yunani kuno mengadopsi alfabet Phoenix ya. Nah, untuk penjelasan yang ini Anda bisa nanti melihat atau membacanya di dalam buku kami yang terbit di tahun 2020 itu yang berjudul Pembelajaran Bahasa dan Sastra ya, mengembalikan prinsip bahasa dan sastra sebagai cara berpikir inovatif. Itu terdapat di bab 2 di halaman 85 paragraf pertama. Nah, Anda juga bisa melihat atau membacanya di buku kami yang terbit di tahun 2019. Judulnya Filsafat Ilmu edisi kedua. Itu ada di dalam modul 3 halaman 3.7 di paragraf pertama. Saya lampirkan atau saya sertakan link atau tautannya di dalam deskripsi, nanti Anda bisa cek di situ ya. Nah, kemudian karena kita berbicara tentang konsep ya atau tentang teori menulis, maka di sini saya akan tunjukkan beberapa dasar konseptual ya tentang menulis itu. Nah, sebetulnya ada banyak teori tentang menulis dan di sini saya rangkum saja. Ada paling tidak 5 teori yang mendasari konsep atau praktik menulis ini ya. Yang pertama itu teori kognitif ya, teori kognitif. Nah, teori selanjutnya itu teori sosial, lalu kemudian teori ekologi, lalu kemudian teori puncak gunung es ya. Dan ini ada 2 orang yang menggagasnya ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, yang pertama itu tentang teori kognitif. Nah, kognitif ini mengacu pada struktur pengetahuan seseorang. Nah, ya, sehubungan dengan keterampilan menulis, di sini ada 2 teori kognitif yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah teori proses kognitif dan yang kedua adalah cognitive load theory ya atau teori muatan kognitif. Nah, untuk teori proses kognitif ya berkaitan dengan menulis itu ada 4 poin besar. Nah, yang pertama teori ini mengatakan bahwa proses menulis itu adalah serangkaian proses berpikir yang khas yang diatur oleh penulis saat menulis. Itu poin yang pertama dari teori proses kognitif. Nah, yang kedua, poin yang kedua dari teori ini adalah bahwa proses penulisan itu memiliki hierarki, ya, organisasi yang sangat melekat, di mana setiap proses yang diberikan dapat disematkan di dalam proses lainnya. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga dari teori ini bahwa menulis itu bertujuan pada proses berpikir yang terarah.
Kemudian dipandu oleh jaringan tujuan penulis sendiri yang berkembang. Nah, poin yang keempat dari teori proses kognitif ini adalah bahwa dua cara penulis itu menciptakan tujuannya. Yang pertama, menghasilkan tujuan tingkat tinggi dan sublevel yang mewujudkan rasa tujuan penulis yang berkembang. Ya, dan tujuan yang kedua adalah mengubah tujuan utama atau menetapkan tujuan baru berdasarkan apa yang telah dipelajari dalam tindakan menulis. Itu konsep tentang teori proses kognitif. Nah, mengapa teori proses kognitif ini menjadi dasar teoritis dalam keterampilan menulis? Karena memang kita tidak dapat pisahkan ya antara kognisi seseorang dengan proses menulis. Proses kognisi seseorang dengan proses menulis. Ini sangat erat kaitannya dan bahkan saya katakan ini satu paket. Orang menulis, ketika orang menulis, entah dia sadar atau tidak, itu dia sedang melakukan yang namanya proses kognisi. Ya, proses kognisi. Nah, makanya tidak bisa dilepaskan dalam hal kegiatan menulis. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu teori muatan kognitif atau cognitive load theory of writing. Ya. Nah, teori ini mengatakan bahwa menulis itu merupakan desain instruksional yang mencerminkan arsitektur kognitif seseorang atau cara kita memproses informasi. Ya. Nah, sehingga selama belajar informasi-informasi itu harus disimpan dalam memori kerja atau memori jangka pendek ya, kalau memori kerja itu. Nah, kemudian sampai kita telah memproses informasi-informasi itu dengan cukup untuk kemudian dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Nah, jadi ketika seseorang menulis, ya, ketika seseorang menulis, ini sama dengan ketika seseorang itu membaca. Jadi menurut teori muatan kognitif ini, bahwa ketika seseorang menulis atau ketika seseorang itu membaca, nah itu terjadi yang namanya loading ya atau muatan kognitif. Dan dalam penelitian-penelitian tentang membaca itu ketika orang membaca loading atau muatan kognitif itu begitu berat. Nah, sehingga keterampilan menulis ini sangat-sangat bermanfaat bagi seseorang untuk dilakukan dalam hal menghasilkan yang namanya teks. Ya, kalau kita hanya membaca, ya, hanya membaca itu kan keterampilan reseptif namanya ya. Nah, sedangkan menulis itu keterampilan produktif. Nah, ketika kita membaca itu hasil penelitian itu menunjukkan begitu beratnya loading yang diterima oleh kognisi seseorang sehingga peneliti menyarankan bahwa dengan menulis itu kita bisa mengurangi muatan atau loading di dalam kognisi kita. Nah, jadi memang menulis itu sangat bermanfaat untuk melatih kognisi kita dan memang sangat erat kaitannya antara proses menulis dengan proses kognisi itu. Ya, apalagi dikaitkan dengan loadingnya, muatannya. Ya, jadi di situ ada proses kerja neuron atau saraf-saraf yang begitu berat ketika kita membaca, tetapi ketika kita menulis itu justru membuat lebih ringan proses kerja saraf kita. Nah, kemudian kita lanjut pada teori yang berikutnya yaitu tentang teori sosial. Nah, mengapa teori sosial ini juga berkaitan erat dengan keterampilan menulis? Nah, kita tahu bahwa ketika seseorang itu menulis, memang selain kognisinya terlibat, ya, itu juga
konteks sosial, ya, konteks budaya itu juga terlibat di dalamnya. Dalam arti begini, coba ketika Anda menulis tentang sesuatu, ya, tentang sesuatu, saya yakin bahwa pengetahuan Anda tentang hal-hal yang lalu itu pasti akan terlibat. Pasti akan terlibat. Nah, di sini memang terjadi sebuah proses nomologis, ya. Jadi bagaimana sistem kerja memori kita itu benar-benar melibatkan banyak saraf, ya, untuk mengkonstruksi untuk menggabungkan pengetahuan-pengetahuan, kemudian mengkonstruksinya menjadi sebuah sistem pengetahuan. Nah, itu proses nomologis. Nah, beberapa pengetahuan yang Anda konstruksi di dalam jaringan-jaringan otak itu beberapa itu bermuatan sosial, ya. Sehingga ketika orang menulis, kemudian diproduksi teksnya, ya, Anda membacanya, itu akan terasa, dan bahkan ada beberapa orang atau pembaca itu akan mengatakan, tampaknya penulisnya ini berasal dari budaya ini, masyarakat ini, suku ini, dan sebagainya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa memang ketika seseorang menulis, ya, konteks sosial, konteks historis, konteks kultur itu terlibat di dalamnya. Nah, sehubungan dengan teori sosial ini, ada banyak juga teori-teori sosial yang terlibat dalam keterampilan menulis, ya, seperti social cognitive, ya, itu kognisi sosial, kemudian socio-cultural atau teori sosial budaya. Kemudian juga ada social constructionism, ya, itu teori tentang konstruksionisme, ya, bagaimana sosial itu atau variabel sosial itu dikonstruksi di dalam pemikiran masyarakat, ya, khususnya individu lepas individu, bagaimana mereka memandang komunitas masyarakat, bagaimana mereka memandang sosial itu, ya, itu tersusun pengetahuannya di dalam benak mereka, di dalam memori mereka atau dalam otak mereka. Nah, kemudian selanjutnya itu social interactive, ya, teori interaksi sosial, kemudian social historic theory atau teori sosial historis, dan kemudian social humanistic theory atau teori sosial humanistik. Nah, saya tidak berfokus untuk menjelaskan satu persatu tentang teori ini, yang jelasnya bahwa keterlibatan teori-teori sosial dalam keterampilan menulis itu sangat-sangat nyata. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ketika kita menulis, ternyata selain, ya, kognisi kita ini terlibat, ya, prosesnya terlibat, proses kognisi kita terlibat, itu juga ternyata melibatkan konteks-konteks pengetahuan sosial budaya kita, ya, ketika kita menulis. Dan itu sangat terasa sebetulnya. Kalau orang yang memang sering menulis, itu akan terasa bahwa apa yang kita tuliskan itu menunjukkan pikiran kita, kan? Apa yang kita tuliskan itu menunjukkan buah pikiran, itu menunjukkan ide kita, ya. Dan itu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya keterampilan menulis atau kegiatan menulis. Nah, jadi menulis itu selain melibatkan kognisi, juga tentu melibatkan konteks-konteks sosial budaya si penulis itu khususnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu teori ekologi. Nah, kenapa kemudian teori ekologi ini dilibatkan dalam keterampilan menulis? Jadi teori ini ya, Anda bisa nanti baca di dalam buku Richard Cowie di tahun 1975, dan juga di dalam bukunya Marilyn Cooper di tahun 1986, ya.
ini terlihat pertama kali istilah tentang ekologi, ya teori ekologi di dalam hal menulis ini. Nah, sebetulnya kan teori ekologi ini adalah teori di bidang lingkungan, biologi khususnya ya, bagaimana sebuah ekosistem hidup ya, baik itu biota, abiota, itu bersatu padu membentuk sebuah sistem kehidupan. Itulah yang disebutkan dengan ekosistem. Nah, kenapa kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar teoritis dalam keterampilan menulis? Nah, para penggagas teori ini berasumsi bahwa ketika seseorang menulis, ya, ini pasti menunjukkan adanya keterlibatan atau faktor-faktor lingkungan. Jadi ada keterlibatan faktor-faktor lingkungan ketika seseorang itu menulis. Ya, contohnya seperti ini. Ketika saya menulis tentang topik ekonomi misalkan, ya, saya pastinya suatu ketika, ya, suatu masa di mana saya berproses menulis, dalam menulis, itu pasti nantinya suatu ketika saya akan libatkan yang namanya faktor-faktor lingkungan. Misalkan saya akan membahas atau menulis tentang ekonomi daerah Sulawesi Tenggara misalkan. Ya tentunya pasti saya akan melibatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, saya mampu menulis itu, menyelesaikan tulisan saya, ya selain karena misalkan saya terampil dalam menulis, ya juga pasti karena saya sangat mengetahui yang namanya faktor-faktor atau nilai-nilai ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara karena memang saya tinggal di Sulawesi Tenggara, ya. Nah, ketika saya ingin membahas misalkan tentang ekonomi daerah lain, ya tentu saya mesti mempelajari tentang nilai ekonomi, ya perkembangan ekonomi di daerah yang dimaksud. Itu sangat membantu saya untuk mengkonstruksi pengetahuan yang kemudian saya tuliskan. Nah, seperti itu. Jadi keterlibatan teori biologi ini, ya, ecological theory of writing ini dianggap oleh penggagas teorinya bahwa penulis itu pasti memiliki interaksi dengan konteks lingkungan, ya, ketika menulis. Nah, baik lingkungan biologis maupun lingkungan sosial budaya untuk membentuk sebuah sistem berpikirnya. Nah, sistem berpikirnya inilah yang awalnya abstrak itu nanti akan menjadi real atau nyata atau konkret, ya, di dalam bentuk-bentuk tulisan itu. Itu. Nah, kemudian teori yang terakhir, ya, itu tentang teori puncak gunung es, ya, iceberg. Dan ini ada dua penggagas teori yang saya cantumkan di sini. Yang pertama itu teori iceberg atau puncak gunung es yang digagas oleh Ernest Hemingway di tahun 1923. Nah, jadi Ernest Hemingway ini sebetulnya adalah seorang jurnalis itu awalnya sebelum menjadi novelis, ya, atau penulis novel yang terkenal. Nah, jadi dalam teori Hemingway tentang iceberg atau omission, ya, dia menunjukkan bahwa ternyata dalam sebuah film, ya, narasi sebuah film itu ada unsur-unsur yang dilalaikan, makanya dikatakan omission theory. Itu disebut juga dengan iceberg theory. Nah, kadang-kadang penulis skenario atau narasi film itu kadang-kadang melalaikan atau melupakan, ya, hal-hal yang
seharusnya dapat dirasakan atau dinikmati oleh penontonnya, tetapi itu tidak tertuang di dalam sebuah cerita dengan tujuan supaya ini bisa ada saling melengkapi. Jadi hal-hal yang terasa kosong di dalam sebuah cerita itu nanti bisa dilengkapi oleh penonton atau pembaca atau penikmat dari sebuah cerita. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian untuk teori iceberg atau puncak gunung es yang kedua itu digagas oleh Sigmund Freud ya di tahun 1915. Ini ada banyak teori dari Freud ini sebetulnya ya. Salah satunya adalah iceberg theory of mind. Ya, ada juga teori tentang mimpi, tapi kita tidak kaitkan ke situ. Ya, yang saya ambil adalah teori puncak gunung es berkaitan dengan mind atau pikiran kita. Jadi di situ Freud menunjukkan bahwa pikiran kita ini semacam puncak gunung es, ya, dalam arti bahwa dalam sebuah bacaan atau teks atau cerita ya atau film atau drama ya, itu penonton sebetulnya atau pembaca itu hanya melihat sisi di permukaannya saja, sisi permukaan ya, sisi permukaan, dan tidak bisa langsung serta-merta langsung merasakan sisi dalam atau kedalaman cerita yang ditulis. Nah, sehingga justru inilah yang menjadi gravitasi dari gunung es itu dalam sebuah cerita. Nah, gravitasi gunung es artinya apa? Itulah yang membuat bongkahan es yang ada di puncak itu bisa langsung jatuh dan membuat shock. Nah, makanya ketika Anda membaca novel ya atau menonton film ya, artinya saya sebut film karena kan ada skenarionya, ada skripnya kan, ada skenario filmnya yang ditulis tuh. Nah, itu maksud saya sebut film. Nah, terkadang seorang penonton atau pembaca novel ya, itu Anda bisa rasakan sendiri ya, Anda bisa rasakan sendiri di suatu ketika Anda berkata seperti ini. Oh, ternyata begini kejadiannya, kan begitu. Ya, di sisi lain ada orang yang karena proses penalarannya cukup kuat, dia langsung bisa menebak itu nanti kayaknya seperti ini, itu nanti jalan ceritanya kayaknya seperti ini, seperti itu ya. Nah, bahkan yang lebih sederhananya, yang lebih jelasnya pengaruh dari teori iceberg ini dalam sebuah karya tulis maupun karya media ya, itu membuat pembaca atau penonton itu sampai histeris ya, sampai marah ya kan kepada aktornya ya, atau kepada penulisnya ya, atau kepada apa tokoh-tokoh ceritanya ya kan. Kan biasa Anda melihat hal seperti itu, apalagi mungkin ya ibu-ibu ya yang suka nonton sinetron. Nah, itu kan biasanya seperti itu. Nah, jadi berbicara tentang teori ya, dasar-dasar teoritis yang mendasari keterampilan menulis itu terdiri paling tidak 5 dasar teorinya ya, paling tidak itu. Yang pertama adalah teori kognitif ya, teori kognisi maksud saya. Yang saya ambil ada 2 ya, mulai dari proses kognisi maupun loading ya, kognisi. Nah, kemudian teori sosial. Ada banyak teori sosial seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya teori ekologi, dan yang terakhir adalah 2 yang terakhir itu adalah teori puncak gunung es. Nah, inilah dasar teori dalam keterampilan menulis. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung tentang konsep atau teori dari Freud ya, Sigmund Freud ini.
Dia mengatakan bahwa pikiran bawah sadar kita itu adalah sumber utama perilaku manusia, ya, pikiran bawah sadar. Nah, kan Sigmund Freud ini membagi, khususnya dalam Theory of Mind dari Sigmund Freud, itu dia membagi 3 bagian, ya, 3 bagian. Dan ini sangat erat kaitannya dengan, menurut Freud, ya, sangat erat kaitannya dengan teori personalitasnya, ya. Ada yang namanya conscious, kemudian ada namanya preconscious dan unconscious. Nah, jadi ternyata menurut Freud bahwa pikiran bawah sadar kita ini adalah sumber utama perilaku manusia. Nah, jadi seperti gunung es, bagian terpenting dari pikiran kita itu adalah bagian yang tidak dapat penonton atau pembaca lihat, ya, seperti perasaan, motif, ya, dan keputusan kita sebetulnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan disimpan di dalam alam bawah sadar. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi seperti reaksi-reaksi para pembaca atau penonton ketika membaca atau menonton sebuah cerita, itu tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman masa lalu seseorang sehingga memunculkan ekspresi-ekspresi tertentu, entah itu perasaannya, motifnya, ya, dan keputusannya, ya, ketika menonton atau membaca sebuah cerita, ya. Nah, lalu kemudian lebih lanjut, karena pertanyaan awal kita adalah apakah sebetulnya menulis itu. Jadi di sini saya membagi 2 pengertian menulis itu, ya. Yang pertama adalah pengertian filosofis, ya, dan yang kedua adalah pengertian akademik. Nah, untuk pengertian filosofis tentang menulis itu, jadi ya kita kembali ke teori-teori yang sudah ada tadi, ya. Jadi ada proses kognisi yang terjadi, kemudian ada loading yang terjadi di dalam kognisi, kemudian ada proses nomologis di dalamnya, ya, bagaimana mengkonstruksi, menghubung-hubungkan pengetahuan-pengetahuan kita atau di masa lalu, ya, atau prior knowledge itu, ya. Jadi menurut saya bahwa menulis itu adalah sebuah seni. Nah, seni itu adalah nilai, ya. Nah, sederhananya begini, saya berikan contoh. Ketika Anda melihat seseorang, ya, di bawah terik matahari misalkan, siang-siang bolong, dia sementara memancing. Orang yang tidak mengetahui seni atau nilai dari memancing, pasti dia berkata atau berkomentar seperti ini. Ngapain memancing seperti itu, duduk, diam, berpanas-panasan, ya kan? Tapi orang yang memancing ini pasti akan menjawab atau minimal di dalam hatinya akan berkomentar atau berespon. Itulah seninya, bro. Ya kan? Jadi di situ ada nilai yang terdapat di dalam sebuah kegiatan. Sama halnya ketika kita menulis. Ada orang mungkin menganggap apa menulis itu? Buang-buang waktu saja, ya kan? Apa membaca itu? Buang-buang waktu saja. Tetapi orang yang gemar menulis, orang yang gemar membaca, itu pasti akan berespon seperti si pemancing tadi. Itulah seninya. Saya sendiri ketika ditanya apa seninya menulis itu, saya akan menjawab, seninya atau nilainya adalah, pertama, ketika kita menulis, ya, kita banyak membaca. Itu. Karena ada orang yang membaca tetapi belum tentu bisa menulis. Tetapi kalau orang yang menulis, minimal dia membaca. Apalagi khususnya karya-karya tulis ilmiah, ya. Ada yang namanya referensi atau rujukan. Pasti dia baca walaupun hanya 1 kalimat, tetapi dia membaca. Nah, ketika membaca itu, kemudian membaca menulis 1 kalimat, menulis 2 kalimat, menulis 3 kalimat, 4 kalimat dan seterusnya. Lalu kemudian saya menemukan yang namanya itu mutiara begitu. Mutiara ini yang saya anggap sebagai
sebuah pengetahuan yang terkonstruksi di dalam memori saya, di dalam otak saya, yang saya anggap gist atau inti dari apa yang saya tulis. Wah, ketika saya temukan mutiara itu, membuat saya itu mengalami atau mendapatkan kebahagiaan tersendiri ketika menulis. Itu yang pertama. Kalau saya ditanya ya, nilainya apa tuh menulis? Nah, yang kedua, nilainya adalah ketika selesai menulis, lalu kemudian dipublikasi, lalu kemudian hard copy-nya saya terima atau cetakannya saya terima, aduh, tidak dapat, orang katakan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata betapa bahagianya ketika kita sudah memegang yang namanya itu hard copy-nya, ya. Apalagi pas membuka covernya, lembar demi lembar, itu kalau kita tulis sendiri ya, beda kalau yang hanya nebeng-nebeng. Ingat itu ya, banyak orang menulis itu hanya nebeng-nebeng, namanya saja tertuang dalam cover tetapi nebeng. Ya, itu lepas dari itu, kalau kita yang nulis sendiri, itu akan terasa itu kebahagiaan tersendiri ketika kita menerima yang namanya hard covernya atau hasil cetaknya. Buka lembar demi lembar, di situ kita akan melihat, oh, inilah pemikiran saya yang nyata, yang awalnya abstrak, yang hanya ada di dalam kognisi saya, sekarang sudah ternyata atau konkret di dalam ukiran-ukiran fonem itu atau tulisan-tulisan itu. Itu kebahagiaan tersendiri. Nah, sehingga bagi saya bahwa menulis itu adalah sebuah seni. Ada nilainya di situ. Ya, ini khusus untuk menulis ya, ada nilainya. Gitu. Nah, di dalam buku kami yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, yang terbit di tahun 2020 itu, nanti Anda bisa juga dapatkan di situ penjelasannya bahwa seni itu adalah logika, seni itu adalah keyakinan, dan seni itu adalah strategi. Jadi saya katakan bahwa seni itu adalah logika, ya sudah jelas tadi di awal kan, bagaimana proses reasoning atau penalaran itu terjadi, bagaimana thinking system atau sistem berpikir itu terjadi, bagaimana loading itu terjadi, bagaimana proses nomologis terjadi. Nah, itulah saya sebut bahwa seni adalah sebuah logika. Nah, kemudian seni itu adalah sebuah keyakinan. Mengapa seni itu adalah sebuah keyakinan? Ya, contoh tadi si pemancing ya. Entah orang berkata apapun, dia akan tetap yakin apa yang dia lakukan. Bahwa saya memancing ini bukan hanya sekadar agar saya dapat ikan. No, tetapi di situ ada nilai tersendiri. Berpanas-panas saja sambil memancing, ya, duduk diam berlama-lama menunggu kailnya ditarik-tarik oleh ikan. Itu dia sangat merasakan nilainya di situ. Dia yakini itu ada nilai di situ. Makanya seni itu saya katakan sebagai sebuah keyakinan. Lalu kemudian seni itu adalah sebuah strategi. Nah, ini berkaitan dengan seni sebagai logika. Jadi ketika kita melatih diri untuk menulis, ya, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 1 paragraf, 1 wacana, 1 bab, 1 buku, itu dengan sendirinya nanti Anda akan mendapatkan strategi-strategi Anda sendiri, strategi yang nyaman, yang bernilai, yang Anda yakini untuk diri Anda, bagaimana Anda bisa menulis dengan cepat. Itu akan Anda alami sendiri. Ya. Nah, kemudian menurut saya bahwa menulis itu adalah kegiatan mengukir dan melukis pikiran kita melalui fonem-fonem. Fonem itu huruf ya, huruf atau abjad itulah fonem. Jadi menulis itu mengukir atau melukis ya pikiran kita yang abstrak ini ya melalui fonem-fonem atau abjad-abjad atau huruf-huruf itu. Nah, mengapa saya katakan mengukir atau melukis? Nah, ini karena saya kaitkan dengan yang namanya tadi logika, keyakinan, strategi. Ya, terlebih penjelasan yang di awal tadi bahwa ketika kita menulis itu ada terjadi proses
kognisi, ada terjadi muatan kognisi, ada terjadi proses nomologis dalam sebuah ekologi berpikir, ya. Sehingga saya katakan itu seperti melukis atau mengukir. Orang kalau mengukir, ya, atau melukis itu memang terlihat semacam gampang, tetapi apa yang tampak kalau orang melukis, ya, apa yang tampak di kanvas itu bukan hanya sesuatu yang datang begitu saja, tetapi itu ada proses yang terjadi di kognisinya, ya. Ada hubungan-hubungan yang terlibat, hubungan-hubungan antar pengetahuan yang terlibat di dalam kognisinya. Ada konteks-konteks sosial budaya yang terlibat di dalam pemikiran si pelukis, sehingga terjadi atau terlihat secara nyata sebuah lukisan, ya, yang bisa Anda raba, yang bisa Anda lihat dengan kasat mata. Itu tidak terjadi begitu saja. Dan mengukir dan melukis itu adalah sebuah seni, ya, tidak terlepas dari yang namanya seni atau nilai. Anda boleh tanya pengukir, ya, pengukir patung misalkan, atau Anda pergi bertanya ke pelukis, apa yang Anda dapatkan dari mengukir patung? Apa yang Anda dapatkan dari melukis? Saya yakin dia akan menjawab, inilah seni, ya. Ada nilai di situ, ada seni di situ. Ada nilai kebahagiaan, ada nilai kenyamanan, ada nilai kebersamaan, ada nilai tanggung jawab, ada nilai moral, ada banyak nilai yang bisa didapatkan ketika menulis, ketika melukis, ketika mengukir, ketika memancing. Ya, banyak nilai yang didapatkan. Ya. Nah, kemudian menulis itu apa? Menurut saya menulis itu adalah menjelajahi kosmos yang hanya dengan seluas lembaran kertas. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, namun perlu dipahami, ya, kosmos. Kosmos itu maksudnya alam semesta. Ya, alam semesta ini kan luas. Tetapi ketika kita menulis, ya, menulis saja tentang alam semesta, itu Anda hanya bisa menemukannya di dalam sebuah buku atau sebuah kertas demi kertas. Itu Anda bisa temukan alam semesta yang begitu luas tercakup di dalam sebuah teks tulis, ya. Itulah mengapa saya katakan bahwa menulis itu adalah menjelajahi kosmos, tetapi hanya dengan seluas lembaran kertas. Nah, kemudian itu tadi pengertian filosofis, ya. Jadi pengertian filosofis itu adalah pengertian yang komprehensif atau luas namun mendalam. Itu sifat-sifat filosofis, ya. Sifat-sifat atau ciri-ciri berpikir filsafat itu nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya, ya. Nah, kemudian pengertian akademik. Nah, ketika ditanya apakah menulis itu sebetulnya? Kalau saya bawa dalam ranah akademik, maka saya akan mengatakan bahwa menulis itu adalah salah satu keterampilan berbahasa. Ya, keterampilan menulis. Ini secara khusus dari bidang ilmu pendidikan bahasa. Secara umum keterampilan itu kan ada 4. Yang pertama keterampilan berbicara. Ya, kemudian keterampilan menulis, kemudian keterampilan membaca, kemudian keterampilan menyimak. Lalu kalau kita bagi 2 itu seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, ya, ada namanya keterampilan produktif yang mencakup keterampilan menulis, ya, dan berbicara, itu keterampilan produktif namanya. Lalu yang kedua keterampilan reseptif, yaitu keterampilan membaca dan menyimak atau mendengarkan. Nah, jadi menulis itu adalah salah satu keterampilan berbahasa. Ini khususnya dari bidang ilmu pendidikan bahasa. Nah, selanjutnya menulis itu adalah budaya. Nah, ini khususnya dalam bidang ilmu sosial dan budaya, ya. Kenapa menulis itu adalah sebuah budaya? Nah, kita kembali ke tentunya konsep tentang budaya itu apa. Sederhananya, ya, budaya itu custom, ya,
custom itu adalah sikap atau atau perilaku yang terbentuk atau tersusun berdasarkan pemikiran dari anggota-anggota masyarakat, individu lepas individu, ya. Dan itu terjadi berulang-ulang, bahkan turun-temurun, sehingga disebut dengan sebuah budaya. Nah, menulis ini tadi di awal saya sudah singgung kan, bahwa pertama kali di muka bumi ini, ya, para peneliti menganggap bahwa bangsa Sumeria, Hurrian, Mesir itu adalah bangsa yang pertama kali menulis atau mengenal tulisan. Itu sudah lama sekali. Dan sampai hari ini pun ada banyak orang menulis. Kenapa? Karena sudah membudaya, menjadi sebuah adat atau kebiasaan. Ya. Nah, kemudian menulis itu adalah kegiatan mengkonversi pikiran kita yang abstrak itu menjadi bentuk-bentuk tulisan yang konkret. Nah, ini dari sudut pandang ilmu neuroscience, ya. Pengetahuan yang abstrak itu kan bisa nantinya akan diketahui, ya, dalam konsep ilmu neurologi itu bagaimana proses otak itu bekerja, bagaimana saraf-saraf di dalam otak itu bekerja, khususnya dalam bagian-bagian kebahasaan, ya. Ketika orang menulis itu terjadi di situ bisa dilihat, ya, bisa diukur. Nah, ketika melihat tulisannya pun juga kita akan bisa mengidentifikasi kira-kira penulisnya berlatar belakang apa, ya, kira-kira yang dia pikirkan apa saat menulis, itu kita bisa identifikasi. Nah, kemudian menulis itu adalah sebuah kewajiban akademik. Nah, ini, ya, ini semua bidang ilmu. Jadi saya biasa menyarankan, khususnya para akademisi, ya, coba menulis itu jadikanlah hobi. Jangan nulis atau meneliti itu ya nanti karena ada anggaran, ya, nanti karena berkaitan dengan kepangkatan atau karir barulah dibilang menulis atau meneliti. Saran saya janganlah seperti itu. Siapa lagi yang mau diharapkan sebagai penulis kalau bukan lagi dosen, khususnya dalam karya-karya ilmiah. Nah, jadi menulis itu bagi kaum akademisi bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi lebih dari itu saya anggap itu sebagai sebuah hobi. Jadi saya menulis bukan karena ada urusannya dengan karir saya, bukan hanya itu saja, bukan karena ada anggaran baru saya menulis, no. Saya punya target tiap tahun ya tidak boleh kosong. Yang namanya karya tulis itu ada. Itu. Sehingga data di tahun 2016 kalau saya tidak salah itu yang menunjukkan bahwa tingkat karya tulis kita khususnya dalam hal jumlah judul saja itu kita berada di posisi ke-6 dunia. Itu pun jarak distribusi datanya itu jauh sekali dengan Singapura, ya. Singapura negara kecil begitu luar biasa jumlah judul bukunya. Mau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih 200 juta orang. Aduh, makanya saya katakan memang jauh sekali. Nah, jadi untuk akademisi, ya, menulis itu coba jadikanlah sebuah hobi. Nah, ketika itu menjadi sebuah hobi, itu akan kita mengalami yang namanya yang tadi seni. Ada nilai di situ ketika kita menulis, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, kalau yang pertama tadi apakah sebetulnya menulis itu, yang kedua mengapa kita harus menulis. Nah, jadi kalau ditanyakan mengapa berarti alasannya, ya, mengapa? Jawabannya karena. Oke. Nah, di sini dalam sebuah buku, ya, yang dikompilasi oleh Jim Downs yang berjudul
The Politics and Practice of Writing for Social Change, yang diterbitkan oleh Routledge di tahun 2006, ya. Downes mengatakan beberapa alasan mengapa orang-orang menulis. Nah, yang pertama, dia menunjukkan alasan John D'Amelio mengapa dia menulis. Ya, D'Amelio mengatakan, ya saya menulis karena hidup saya ini bersinggungan dengan gerakan sosial yang dinamis, yang menjadikan menulis itu sebagai aktivitas yang kuat bagi saya di dalam hidup saya dan sangat menarik bagi saya. Itu kata D'Amelio. Ya. Nah, kemudian selain D'Amelio, ada juga Catherine Clinton. Dia mengutarakan bahwa alasan mengapa dia menulis itu karena dia katakan begini, ketika kita membaca untuk memperluas dunia kita, kita membaca untuk mengalami cerita yang bagus, kita membaca untuk memberi makan dan memperkaya imajinasi kita. Namun, saya berpikir, mengapa sebagian besar dari kita itu menulis? Itu karena untuk mewujudkan semuanya itu. Apa semuanya itu? Ya yang tadi. Ketika kita membaca, kata Clinton ya, kata Catherine Clinton ini. Ketika kita membaca, itu sama saja kita memperluas dunia kita. Ketika kita membaca, dia katakan, itu tujuannya untuk mengalami cerita yang bagus. Nah, ketika kita membaca, kata Clinton, itu untuk memberi makan dan memperkaya imajinasi kita. Namun, saya, kata Clinton, saya berpikir, mengapa sebagian dari kita menulis? Itu saya yakin tujuannya adalah untuk mewujudkan semuanya itu tadi. Nah, selain D'Amelio, Clinton, nah, ada juga Timothy Patrick McCarthy. Ya, dia mengatakan bahwa menulis itu dapat membantu kita memahami berbagai hal, ya, dan beberapa tulisan tentunya saja itu lebih baik tidak dibaca. Nah, saya akan menulis, kata McCarthy, ya, saya akan menulis untuk mengubah dunia, yaitu dunia yang pada akhirnya akan saya senangi untuk ditinggali. Jadi bayangkan orang-orang ini mengutarakan alasannya mengapa mereka menulis, ya. Dan yang terakhir ada Jennifer Morgan. Ya, Morgan menyatakan bahwa saya menulis karena keyakinan saya yang mendasar pada kekuatan transformatif narasi. Artinya begini, transformatif narasi. Ketika saya menulis lalu kemudian dibaca oleh banyak orang, itu bisa terjadi transformasi. Ya, transformasi pemikiran, transformasi pola hidup, transformasi macam-macam. Itu harapannya Jennifer Morgan. Alasan mengapa dia menulis. Ya. Nah, jadi ketika Anda bertanya kepada saya, Anda Fernandes sendiri bagaimana? Apa alasannya Anda menulis? Jika itu saya ditanya, ya, alasan mengapa saya menulis, nah maka saya akan menjawab bahwa saya menulis karena menulis itu adalah satu-satunya cara kita, ya, yang paling bertahan untuk mengabadikan jiwa kita dalam bentuk ukiran-ukiran fonem. Nah, kenapa saya katakan bahwa satu-satunya cara yang paling dapat bertahan untuk mengabadikan jiwa kita? Nah, kita ketahui bahwa jiwa ini di dalamnya ada 3 unsur, yaitu pikiran, ada emosi, dan tekad. Pikiran, ya, emosi, tekad kita itu bisa kita tuliskan, kita realisasikan dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk tulisan, ya. Itu kemudian ketika misalkan dicetak, ya, filenya tetap disimpan baik, itu saya anggap sebagai pengabadian jiwa yang dapat bertahan lama dibandingkan kita hanya berbicara. Kalau kita hanya berbicara, paling
paling lama 1 detik habis lagi, ya, habis lagi berbaur dengan oksigen, hilang. Tetapi ketika kita menulis, ya, itu benar-benar bisa tersimpan dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan mungkin sampai, ya, dunia ini berakhir, teks itu, tulisan itu masih ada itu, ya. Nah, kemudian mengapa kita menulis? Ya, paling tidak ada 2 asas di sini yang bisa saya tunjukkan, ya. Yang pertama adalah asas manfaat karya tulis itu sendiri, dan yang kedua adalah asas eksistensi karya tulis. Nah, apa yang dimaksud dengan asas manfaat karya tulis? Kalau kita berbicara tentang asas manfaat, itu berarti kita berbicara tentang nilai dasar dari manfaat tulisan itu apa sebetulnya, ya. Jadi beberapa asas manfaat yang kita dapat rasakan manfaatnya, ya, ketika kita menulis. Yang pertama adalah hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal, ya, bahwa itu bisa melatih kognisi, kita bisa terlatih dengan lebih memperhatikan lingkungan kita, ya, surrounding begitu maksudnya. Kemudian kita dilatih untuk lebih meningkatkan ketajaman bernalar, dilatih untuk memperkuat atau reinforcement di situ terhadap pengetahuan-pengetahuan prior kita, atau pengetahuan yang sebelumnya, atau pengetahuan masa lalu kita. Ada banyak. Nah, kemudian yang kedua, asas manfaatnya dalam menulis itu, ya, ketika tulisan kita itu dipublikasikan, kemudian diberi nomor unik yang disebut dengan ISBN, ya, International Standard Book Number, yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia yang pusatnya di London, Inggris sana, ya. Itu ketika ber-ISBN buku kita diterbitkan, terdaftar selama 50 tahun di Perpustakaan Nasional maupun internasional. Itu luar biasa, kan? Nah, kemudian asas manfaat yang ketiga, dengan menulis tidak hanya persoalan kognisi, ya, tidak hanya persoalan terdaftar secara formal di Perpustakaan Nasional, tetapi juga dapat membuat karakter hidup kita ini lebih mapan, lebih dewasa. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu diproses menjadi sebuah bentuk-bentuk kata, begitu kan? Sebuah bentuk kata, kemudian klausa, kemudian kalimat, ya, kemudian paragraf, kemudian wacana, bahkan satu buku. Nah, di sini Anda bisa bayangkan bagaimana asas manfaat menulis itu, ya. Nah, kemudian asas manfaatnya ini ada kaitannya tadi dengan alasan mengapa saya menulis, ya, untuk mengabadikan jiwa, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, dengan menulis itu kita dapat berbicara dari masa ke masa. Kita dapat menggaungkan pemikiran kita dari masa ke masa, walaupun kita ini sudah tiada, ya. Itu luar biasa itu. Kemudian asas manfaat yang berikutnya, ketika kita menulis, ya, itu akan membuat orang lain terbantukan, sangat-sangat terbantukan. Anda bisa bayangkan ketika di dunia ini tidak ada literatur, tidak ada tulisan. Waduh, di zaman Pithecanthropus erectus, ya, itu hanya berbicara saja, itu pun hanya gestur, kemudian simbol-simbol atau tanda-tanda bunyi-bunyi bahasa. Bayangkan, hari ini pun ada literatur, kita juga belum tahu persis bagaimana bentuk-bentuk simbol-simbol bunyi bahasa yang digunakan di zaman yang lalu, ya kan? Apalagi kalau sama sekali tidak ada. Nah, dengan asas manfaat yang seperti ini kemudian membawa pemikiran saya untuk benar-benar giat menulis. Jadi menulis itu tidak perlu harus dibilang nanti sarjana, ya.
atau nanti S2, S3, profesor. Menulis itu, saya teringat dengan seorang tukang beca yang ada di Bandung ya, dan saat ini sudah menjadi penulis yang terkenal juga. Ya, jadi SD saja tidak tamat. Nah, jadi tukang beca ini tiap hari sebelum keluar menggayu becanya, dia itu ternyata punya catatan-catatan harian ya yang berisi hari ini berangkat ke jalan sekian, jam sekian, waktu tiba itu sekian, jarak sekian, dan sebagainya. Itu dilakukannya selama beberapa tahun. Iseng-iseng dia kumpulkan kompilasi, lalu kemudian dibawalah ke penerbit. Diterbitkan. Ternyata jadi bestseller. Ya kan? Who knows? Siapa yang tahu? Akhirnya dia menjadi penulis yang terkenal. Jadi tidak perlu harus menunggu dapat gelar sarjana dulu, magister dulu, doktor dulu, profesor dulu baru menulis. Siapapun di antara kita bisa menulis. Selama kita sudah memiliki kemampuan dasar menulis, kita bisa melakukannya. Apa yang kita pikirkan itu bisa dituliskan. Jadi tidak perlu dulu berpikir terlalu jauh, terlalu dalam tentang bagaimana menjadi penulis yang profesional. Hal-hal yang mendasar dulu. Makanya nanti pada bagian kedua itu akan saya bahas bagaimana menulis untuk basic skills, ya, keterampilan dasar menulis. Praktiknya mau bagaimana? Itu nanti pada bagian kedua yang akan saya bahas. Nah, sekarang bagaimana kita seharusnya menulis? Nah, di sini ada beberapa poin penting yang saya akan tunjukkan ya. Yang pertama, poin pertama itu adalah pentingnya pengetahuan dan ilmu. Nah, ini. Jadi salah satu faktor utama yang membuat kita itu sukar untuk menulis ya, secara khusus menulis ya, itu karena kurangnya atau lemahnya pengetahuan kita, apalagi ilmu. Ya, kalau untuk mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan ilmu nanti bisa baca juga di dalam buku kami yang diterbitkan di 2019 itu ya, Filsafat Ilmu edisi kedua. Ini yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh ya tentang pengetahuan dan ilmu. Nah, lemahnya pengetahuan kita, khususnya pengetahuan umum ya, apalagi ilmu, itu membuat memang kita kesukaran dalam menulis. Kalau toh kita mampu menulis satu kalimat, itu akan terasa sukar ketika ingin melanjutkan kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai menjadi sebuah buku. Apalagi dengan ketebalan yang ya bunyi tus ya. Maksud saya itu minimal 100 halaman misalkan. Memang agak sukar kalau kurang pengetahuan dan ilmu. Oleh sebab itu barengilah dengan keinginan ya, jadikanlah itu hobi. Karena saya katakan tadi, ketika kita menulis itu otomatis juga kita pasti membaca ya, apalagi kalau kita nulis karya tulis ilmiah itu kan ada referensi, memang pastilah kita membaca. Jadi dengan membaca, nulis, membaca, nulis, membaca dan seterusnya, itu dengan sendirinya pengetahuan itu masuk, ilmu itu masuk. Nah, ketika besok-besok menulis, itu penjelasan di awal tadi akan terjadi yang namanya proses kognitif, proses nomologis, ya, keterlibatan sistem ekologi dalam berpikir itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi di sini memang sangat dibutuhkan yang namanya pengetahuan dan ilmu, dan itu sangat membantu kita dalam proses menulis. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah buku ya, sebuah buku yang ditulis oleh Hodgman dan Wexler ya, judul bukunya itu The Writing Revolution, A Guide to Advancing Thinking Through Writing in All Subjects and Grades. Nah, itu diterbitkan oleh Jose Bass di tahun 2017. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan tentang sesuatu hanyalah salah satu dari banyak faktor yang bersaing untuk mendapatkan ruang di memori kerja kita.
Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang pengetahuan dan ilmu itu sangat-sangat penting dalam hal keterkaitannya ini ya dengan menulis. Mengapa? Karena itu pun hanya menjadi salah satu faktor kecil saja yang berupaya untuk mendapatkan ruang di memori kerja kita atau memori jangka pendek kita sebelum dilanjutkan di memori jangka panjang kita. Hanya sebagian kecil. Pertanyaannya coba bagaimana kira-kira kalau sama sekali kita mengabaikan yang namanya pengetahuan dan ilmu itu? Ya memang sukar. Akhirnya kita lebih banyak hanya ngomong doang begitu. Bicara saja. Tidak sampai 1 detik, ya sudah hilang tuh suaranya. Tapi kalau dituliskan, itu luar biasa. Oke. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pentingnya latihan-latihan. Nah, kenapa penting latihan? Ya, dasar berpikirnya kita adalah keterampilan, kata terampil. Jadi yang namanya terampil itu sifatnya atau tidak jauh atau tidak lari dari yang namanya move, gerak, ataukah practice. Keterampilan menulis itu hanya bisa dicapai ketika kita bisa melatih, ketika kita bisa practice secara konsisten. Tidak ada jalan lain. Anda ingin mampu atau terampil dalam menggunakan bahasa asing, tidak ada jalan lain. Anda harus practice, move, gerak. Tidak ada jalan lain. Ya, tujuan dari latihan-latihan ini sebetulnya adalah untuk menemukan strategi dan melatih kontinuitas di dalam menulis. Ini tujuannya ketika kita melatih. Mulai dari kalimat-kalimat yang sederhana sampai yang kompleks, sampai menjadi sebuah buku. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa ketika kita menulis itu dengan proses yang beberapa lama ya atau beberapa waktu itu akan memberikan kita strategi-strategi tersendiri yang kita yakini ya, yang logis bagi kita, yang memiliki nilai tersendiri bagi kita untuk kita terapkan dalam menulis. Sehingga strategi itu kita katakan, nah inilah dia yang saya mau lakukan, inilah yang saya akan terapkan, strategi ini yang tepat bagi saya untuk menulis. Ya, nah kemudian poin yang ketiga itu tentang pemahaman kita terhadap genre. Ya, nah ini. Jadi ketika kita memiliki ketertarikan terhadap keterampilan menulis, itu juga konsep tentang genre memang perlu kita pahami. Ya, genre itu maksudnya sistem klasifikasi tulisan ya dan jenis-jenis karya tulis. Nah, secara etimologis kan kata genre ini berasal dari bahasa Latin ya, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Prancis dengan makna jenis atau kelas. Nah, kemudian kita perlu membedakan antara genre itu sendiri dan teori genre. Nah, kalau genre itu merupakan sistem klasifikasi tulisan yang menurut Plato ya di masa Yunani kuno itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu puisi, prosa, dan drama. Nah, sedangkan puisi sendiri itu juga terbagi menjadi epik, lirik, dan drama. Nah, di sisi lain teori genre ini, nah inilah supaya kita bisa membedakan mana genre itu sendiri dan untuk apa teorinya ya. Teori genre itu sendiri itu digunakan sebagai pendekatan untuk lebih jauh menggambarkan genre itu sendiri atau sistem klasifikasi tulisan itu sendiri. Inilah fungsinya genre ya, untuk dijadikan sebagai pendekatan ya untuk lebih jauh menggambarkan genre itu sendiri. Dan perbedaan genre sebagai respon terhadap situasi sosial yang spesifik dan berulang. Nah, itulah genre. Nah, secara umum genre tulisan itu terbagi menjadi 2 bagian besar ya. Ada yang kita sebut dengan
karya tulis non-fiksi, dan ada juga yang karya tulis fiksi. Kalau karya tulis non-fiksi itu dia lebih kepada karya-karya ilmiah, karya-karya yang formal, karya-karya kritis, itu non-fiksi. Ya, sedangkan karya tulis fiksi itu dia lebih kepada karya-karya sastra yang sifatnya imajinatif, ya, seperti novel, komik, ya, dan sebagainya. Itu tulisan fiksi, ya. Ya, bukan fiktif, ya. Bedakan fiksi dengan fiktif, ya. Bukan fiktif, tapi karya fiksi, ya, imajinatif. Nah, jadi ketika kita melihat atau memahami konsep menulis ini, mulai dari sejarahnya, teori-teorinya, ya, kemudian alasannya mengapa kita menulis, ya, manfaatnya apa, kemudian pengertiannya menulis itu apa, lalu kemudian jenis-jenis tulisan itu apa saja, ya, yang barusan kita bahas tadi tentang fiksi maupun non-fiksi, ya. Nah, selanjutnya itu kita melihat tentang pemahaman pada ide atau tema. Nah, ini juga. Jadi, poin yang keempat yang perlu kita pertimbangkan adalah pemahaman kita tentang ide atau tema. Nah, kita ketahui bersama bahwa kalau secara etimologis lagi, bahwa ide ini kan mengacu pada penggunaan platonik yang di akhir abad ke-14 dimaknai sebagai bentuk, ya, pola, modus, model, atau gaya. Nah, yang di awal abad ke-17 itu kemudian dimaknai sebagai tindak berpikir. Nanti di pertengahan abad ke-17 barulah dimaknai sebagai rasa hasil berpikir. Jadi kata ide ini sendiri merupakan tindak berpikir, rasa hasil berpikir, itulah ide. Ya, sedangkan tema itu sendiri segala sesuatu yang berkaitan dengan ide, itulah tema. Nah, ketika kita dapat memahami ide dan atau tema ini menjadi dasar bagi kita untuk nantinya ketika kita praktik menulis itu kita bisa mengkonstruksi, ya, secara bertahap proses penulisan kita. Oh, apa temanya, ya? Apa ide karya tulis saya ini tentang apa begitu. Nah, ini sangat penting pemahaman kita tentang ide atau tema. Nah, kemudian pemahaman kita tentang makna, ya, makna kata secara khusus. Nah, di sini saya tunjukkan ada dua, ya, pemahaman makna kata filosofis maupun linguistis. Ini juga perlu dan sangat penting ketika kita menulis, pemahaman makna kata supaya tidak salah gunakan kata ketika kita mengambil diksi tertentu, ya, atau pemilihan kata tertentu itu tidak keliru begitu, karena setiap kata itu memiliki ragam makna juga. Untuk satu kata bisa memiliki ragam makna, belum lagi dikaitkan dengan konteksnya, nanti jadi lain maknanya. Itu. Nah, di sini ada dua pemahaman makna kata. Yang pertama filosofis atau makna filosofis dan makna linguistik. Nah, kalau kita berbicara secara filosofis berarti kita kembali merujuk pada ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Nah, ini ciri-ciri berpikir kefilsafatan Anda juga bisa baca di dalam buku kami, Filsafat Ilmu edisi kedua. Jadi paling tidak ada 6 ciri berpikir kefilsafatan, ya. Yang pertama komprehensif dan mendalam. Komprehensif itu artinya luas, ya, dan mendalam. Lalu kemudian konseptual, kemudian koheren dan konsisten, kemudian rasional, kemudian bebas dan kritis, dan yang terakhir bertanggung jawab. Itu ciri berpikir kefilsafatan. Nah, ketika kita kaitkan dengan pemahaman terhadap makna kata secara filosofis, berarti di sini ketika kita menulis, diksi yang kita gunakan itu kita kaitkan dengan maknanya secara filosofis, tidak hanya secara
linguistik atau mungkin secara leksikal, ya. Tidak kita hanya kaitkan ke situ saja maknanya, tetapi kita akan nanti mengaitkannya secara filosofis. Untuk diksi ini, kira-kira kalau dalam sebuah konteks kalimat begini, ya, dengan konteks tema yang seperti ini, kira-kira cocok tidak saya gunakan kata ini. Jadi di situ kita dilatih untuk berpikir secara komprehensif, ya, tentang makna kata tertentu, gitu, secara filosofis. Nah, makanya ketika ada orang yang berkata-kata, ya, atau dia misalkan menulis beberapa bait puisi misalkan, atau dia menulis genre-genre yang lain, ya, itu akan terlihat bahwa diksi ini memang terlihat sederhana, tetapi maknanya mendalam. Nah, itulah yang disebut tadi dengan makna kata secara filosofis. Sederhana diksinya, tetapi ketika dimasukkan di dalam sebuah kalimat, wah, maknanya sangat dalam. Nah, itu juga penting untuk kita pahami, ya, makna kata secara filosofis. Nah, kemudian yang kedua, makna kata secara linguistis. Nah, ketika kita berbicara tentang linguistik, berarti kita mengacu kepada kajian besar linguistik, ya. Secara khusus dua bagian terakhir kajian linguistik, yaitu semantik dan pragmatik. Nah, jadi dengan kata lain, ketika kita menulis, maka kita perlu mempertimbangkan yang namanya makna linguistis, khususnya makna semantis dan makna pragmatis. Nah, kenapa? Karena hal ini juga sangat penting ketika nanti, ya, ini berkaitan dengan pembahasan yang di awal tadi, ketika kita nanti akan berupaya untuk melakukan proses kognisi, untuk melakukan proses nomologis ketika menulis. Ini sangat penting karena nanti akan bisa jadi akan menjadi makna yang ambigu atau makna yang tidak semestinya kita utarakan di dalam tulisan kita. Jadi ketika kita membaca kembali, bukan ini yang saya maksud. Nah, itu biasanya karena persoalan diksi, ya, persoalan makna kata. Nah, gitu. Maksud saya ini seharusnya begini. Oke, saya ganti katanya. Nah, ini nanti akan terjadi dalam proses namanya editing, ya. Kemudian proofreading juga, ya. Itu akan terjadi di situ proses yang seperti ini. Nah, jadi setelah kita mempertimbangkan pemahaman makna kata, juga kita selanjutnya mempertimbangkan tentang pemahaman terhadap penggunaan, ya, penggunaan kata. Nah, berkaitan dengan penggunaan kata, di sini ada 3 poin penting yang ingin saya tekankan. Yang pertama yaitu konteks, yang kedua itu konteks, dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, dalam hal menulis, ketika kita memilih kata atau kita menggunakan kata, pertimbangan konteks itu sangat penting. Nah, konteks ini kan berarti keadaan yang membentuk latar untuk suatu peristiwa, ya, pernyataan atau gagasan, dan dalam pengertian yang dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya. Itulah konteks. Jadi bisa berupa peristiwa, bisa berupa pernyataan, gagasan atau ide, ya, itulah konteks. Sehingga kita biasa katakan, ya, pada konteksnya, ya. Nah, pertimbangan konteks ini sangat penting ketika kita menulis dalam hal menggunakan kata. Nah, kemudian yang kedua, konteks. Konteks itu apa? Konteks itu keadaan yang mendahului atau mengikuti keadaan yang saat ini. Nah, kalau dalam penulisan itu maksudnya apa kalimat yang mendahuluinya, kalimat yang saat ini kita mau tulis apa, dan selanjutnya nanti kalimatnya bagaimana. Ya, itu konteks, berbicara konteks. Jadi ada koherensi nanti antar kalimat, antar paragraf. Ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk sesi bagian pertama ini itu poin
tentang pelatihan menuangkan ide dan tema dalam kalimat-kalimat sederhana secara koheren. Jadi poin yang terakhir ini ya juga sangat perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena disinilah tahapan di mana kita memulai. Memulai apa? Memulai melatih diri untuk menuangkan ide kita, gagasan kita yang abstrak ini ke dalam bentuk-bentuk kalimat sederhana. Ya, secara koheren, maksudnya bertautan begitu antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa melatih itu atau pelatihan itu sangat penting karena berkaitan dengan kata terampil. Untuk menjadi terampil tidak ada kata lain selain daripada latihan atau practice atau move atau gerak. Tidak ada jalan lain. Nah, kemudian sehubungan dengan pelatihan menuangkan ide atau tema dalam kalimat-kalimat sederhana secara koheren ini, saya ingin mengutip perkataan David Didau di tahun 2014 itu dalam bukunya yang berjudul The Secret of Literacy, Making the Implicit Explicit, ya, yang diterbitkan oleh Independent Thinking Press di tahun 2014. Nah, dia mengatakan begini. We can only say what we can think. Kita hanya bisa mengatakan apa yang dapat kita pikirkan. Jadi maksudnya di Didau ini, hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan, ya tentu kita tidak dapat katakan. Jadi makanya ada juga orang yang selalu berespon seperti ini. Wah, saya tidak dapat lagi menggambarkannya dengan kata-kata. Ya, jadi maksudnya sebetulnya bukan berarti bahwa dia tidak memiliki kata-kata lagi. Kata-katanya konstan kan? Kata-katanya itu ada, tersedia, available. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apa yang dipikirkannya itu tidak nyampai atau bahkan belum diketahuinya. Sehingga memang tidak bisa diutarakan atau diujarkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, itu dia persoalannya. Ya. Jadi we can only say what we can think. Kita hanya bisa mengatakan apa yang dapat kita pikirkan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, Didau juga mengatakan, we can only write what we can say. Artinya, kita hanya dapat menulis apa yang dapat kita katakan. Ya, ini nanti akan berkaitan ya. Jadi pertama dikatakan bahwa kita hanya bisa mengatakan sesuatu yang dapat kita pikirkan. Kemudian berikutnya kita hanya dapat menulis apa yang dapat kita katakan. Ya tentu ya, kita hanya bisa menulis sesuatu yang bisa kita ujarkan atau katakan. Kenapa? Karena itu mengacu pada poin yang pertama tadi, bahwa kita hanya bisa mengatakan apa yang dapat kita pikirkan, ya kan? Nah, yang ketiga Didau mengatakan, but if you can say it, we can write it. Artinya apa? Tetapi ketika kita bisa mengatakan itu, maka itu berarti kita dapat menuliskannya. Jadi di sini jelas Didau menggambarkan bagaimana menulis itu sebagai sesuatu hal yang sebetulnya mudah ya mudah kalau kita pahami ya dan kita praktikkan terus menerus akan menjadi mudah ya. Jadi 3 hal yang dikatakan oleh Didau ini sebetulnya bertujuan untuk membuat orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap menulis tetapi masih bingung bagaimana caranya ya, dan mungkin bahkan mengutarakan berbagai alasan, saya tidak bisa nulis lah, saya kurang inilah, kurang itulah. Nah, Didau mengatakan, perhatikan, kita hanya bisa mengatakan apa yang dapat kita pikirkan ya. Oke. Nah, di lain sisi juga kita hanya dapat menulis apa yang dapat kita katakan. Oleh sebab itu,
Ketika kita dapat mengatakan sesuatu, berarti itu bisa kita tulis. Itu maksudnya di DAO. Dengan sangat sederhana begini. Apa yang bisa Anda katakan, itu pasti bisa ditulis. Kenapa? Karena itu ada di dalam pikiran. Itu Anda tahu di dalam pikiran secara abstrak. Ketika bisa dikatakan, pasti bisa dituliskan. Nah, oleh sebab itu salah satu strategi kalau saya ya, salah satu strategi itu ketika saya berkata-kata, khususnya dalam misalkan mengajar atau menjelaskan sesuatu, itu biasanya saya memang merekam. Jadi apa yang saya rekam ini, ya itulah yang saya katakan. Dan ketika saya mengkonversinya, mentranskripnya, ya kan menjadi sebuah tulisan. Dan itu sangat membantu juga. Nah, kemudian selain di DAO juga saya ingin mengutip ya Hodgman dan Wexler ya, mereka juga mengatakan bahwa mungkin sulit untuk membaca tentang topik yang tidak kita kenal atau tidak kita ketahui, tetapi hampir tidak mungkin untuk menulis tentang suatu topik secara koheren. Nah, ini level yang kedua nih ya, setelah di DAO nih. Jadi maksudnya begini, orang itu bisa saja merasa sulit ya atau sukar untuk membaca tulisan-tulisan yang tidak diketahuinya atau tidak dikuasainya. Ini dalam hal membaca ya. Mungkin dia merasa sukar. Tetapi hampir tidak mungkin untuk menulis tentang hal-hal secara koheren. Nah, secara koheren ini tadi di poin yang terakhir yang saya jelaskan. Sehingga kita perlu melatih diri untuk menuangkan ide-ide itu ya di dalam kalimat-kalimat sederhana secara koheren. Jadi itu nanti akan membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca tulisan kita, gitu. Karena koheren, gitu. Nah, kemudian di bagian akhir dari sesi ini, saya ingin menunjukkan atau sepenggal perkataan ya dari seorang penulis novel terkenal yang juga sudah saya singgung teorinya di awal tadi ya, tentang iceberg theory, yaitu Ernest ya Hemingway. Dia katakan seperti ini: saya ingin menjadi orang yang jujur dan penulis yang baik. Ya. Jadi taruhlah kata kita sudah menguasai konsep, menguasai teori-teori tentang menulis. Satu hal yang menjadi nilai moral juga yang perlu kita pahami dan terapkan, seperti apa yang dikatakan oleh Hemingway. Saya ingin menjadi orang yang jujur dan penulis yang baik. Karena memang ada banyak penulis ya atau compiler atau penyusun-penyusun buku ya atau artikel itu tidak jujur ya, khususnya dalam menunjukkan data-data ya kan. Artinya begini, dia hanya ingin menulis untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya sendiri ya, dan mengabaikan kebenaran yang semestinya. Ini maksudnya Ernest Hemingway. Begitu. Jadi ketika kita menulis, jadilah penulis yang baik, yaitu penulis yang jujur, penulis yang benar-benar ingin membangun masyarakat, sehingga tulisan-tulisannya yang dibaca oleh masyarakat itu beroleh pengetahuan, beroleh ilmu, beroleh motivasi ke arah yang benar, ke arah yang baik, ya, bukan merusak sistem atau konstruksi pemikiran masyarakat lewat tulisannya. Memang ada seperti itu, ada. Dan memang yang namanya bahasa ya, bagi saya bahwa bahasa itu hidup di dalam diri setiap orang yang mampu meruntuhkan kognisi dan psikologi orang. Itu bahasa. Jadi memang hati-hati dengan bahasa. Ya. Nah, jadi saya pikir untuk sesi pada bagian pertama ini tentang konsep
atau teori menulis ya cukup, dan kita akan berjumpa pada sesi video berikutnya atau pada bagian kedua tentang praktik ya trik menulis, tetapi untuk basic skills atau terampil menulis dasar ya. Nah, demikian. Terima kasih Anda telah menyimak dan sampai jumpa pada sesi-sesi video berikutnya. Salam Pancasila.